Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nurjayanti, Prodi Hukum Keluarga Islam. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai angka dan lambang bilangan. Angka dan lambang bilangan memiliki 11 aturan penulisan kata. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan. Contoh yang pertama, mereka sudah 3 kali bertemu. Contoh yang kedua, di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contoh yang pertama, 3 orang mahasiswa jurnalistik terpilih menjadi nominasi penulis berita terbaik, dengan catatan apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contoh yang pertama, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Yang keempat, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Misalnya, 0,1 cm, 1 jam 20 menit, 5 kg, dan lain-lainnya. Yang kelima, angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Contoh yang pertama, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 180. Contoh yang kedua, Hotel Delimasari kamar 7. Yang keenam, angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Contohnya, bab 5 halaman 140. Yang ketujuh, penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh, contohnya 12, 22. Bilangan pecahan, contohnya setengah, 3/4, 32/3. Yang kedelapan, penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misal, Pakubuwono ke-10 pada awal abad 20. Dalam kehidupan abad ke-20 ini, lihat bab 2, pasal 5 dalam bab kedua buku itu. Di daerah tingkat 2 itu, di tingkat kedua gedung itu, di tingkat kedua itu, kantor di tingkat 2 itu. Yang kesembilan, penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran. Contoh yang pertama, tahun 50-an, uang 5 ribuan, 5, uang 1000-an. Yang ke-10, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kuitansi. Contoh yang pertama, kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. Contoh yang kedua, di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Yang ke-11, jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Contoh yang pertama, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 999 dan 75 per 100 rupiah. Sekian dari saya. Jika ada yang salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.